مكارج الأرض المرام بها ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة جميع الأبطال والأوتاد والمدار جميع مشايخنا في الدين وجميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا وذريتنا أحبابنا أجمعين نوينا تعلم التذكر تذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظاهر منها وما بطن اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يكفينا الخير ظاهر باطن اجعل المودة والرحمة لنا برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند الكرسي اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي وحبيبنا عمر برحمتك يا الله يا رباه يا غوثه يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi وبعلومه في الدارين آمين. قال من ادعى ثلاثة ولم يتطهر من ثلاثة فهو مغرور. أولها من ادعى حلاوة ذكر الله فهو يحب الدنيا. وثانيها من ادعى محبة الإخلاص في العمل ويحب تعظيم الناس له. وثالثها من ادعى محبة خالقه من غير إسقاط نفسه. الله أكبر. Ini dikatakan man idda'a thalathatan, barang siapa yang mengaku tiga perkara, walam yatatahhar min thalathatin, tapi dia tidak mensucikan tiga perkara yang berikutnya, fahuwa maghrurun, maka dia tertipu. Awaluha, yang pertama, man idda'a halawata dzikrillah, barang siapa yang mengaku-ngaku merasa manis berzikir kepada Allah. Dia ngaku udah merasa manis zikir nih kepada Allah. Wa huwa yuhibbud dunya, tapi dia cinta dunia. Tertipu dia, bohong. Masa orang yang manis, merasa manis zikir kepada Allah tapi dia cinta dunia? Enggak mungkin. Orang kalau udah merasakan nikmatnya zikir, dia enggak bakal cinta dunia. Karena cinta akhirat dengan cinta dunia enggak bakal bisa bersamaan. Orang yang cinta dunia, cinta akhirat nggak bakal bisa bersamaan dengan cinta dunia, nggak bisa. Orang yang sudah menikahkan anaknya nggak boleh menikahkan ibunya, ya, paham nggak? Orang kalau udah nikahin dunia nggak bisa dong dia nikahin akhirat. Dunia itu bagaikan putri, akhirat itu bagaikan ibu. Masa dia udah nikahin anak, udah nikahin putrinya, dia nikahin emaknya juga sih. Gitu ibaratnya. Paham nggak? Allahu Akbar.
Ada sih anak dinikahin. Nauzubillah min dzalik. Ketika sang anak dinikahin, otomatis ibunya menjadi ibu mertua. Nah, disebut dengan ibu mertua berarti tidak batal wudu. Berarti kan nggak boleh untuk dinikahin selama-lamanya. Selama-lamanya nggak? Selama-lamanya. Gitu. Begitu juga orang yang kalau udah cinta dengan dunia, mana mungkin dia bisa menikahkan akhirat? Habis perkara. Wathaniyah yang kedua, tertipu dia. Man da'a mahabbatal ikhlas, barang siapa yang mengaku cinta ikhlas fil amali, dalam melakukan amal, dia bilang udah ikhlas, betul-betul saya mah ikhlas. Wa yuhibbu ta'dhiman nasi lahu, tapi dia cinta pengagungan manusia kepadanya. Itu bukan ikhlas. Ikhlas ya ikhlas, tapi dia demen banget kalau misalnya ada orang mengagumi dia. Dia demen banget kalau misalnya ada orang memuja dia. Bukan ikhlas. Kalau ikhlas, orang muji dia, alhamdulillah. Enggak muji juga enggak gimana-gimana. Orang yang ikhlas, dia dakwah karena Allah. Mau dipuji, enggak ada masalah. Dibully sama orang, enggak ada masalah. Tetap dia dalam keadaan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Karena al-ikhlas, al-amal li ajlillah. Karena amal perbuatan karena Allah itu namanya ikhlas. Al-amal li ajlin nas syirik. Melakukan sesuatu karena manusia, maksud saya melakukan sesuatu kepada manusia riya. Al-amal li ajlin nas riya. Melakukan sesuatu karena manusia riya. Kita mau bersedekah karena ada orang riya, berarti pamer. Tapi tarkul amali li ajlin nas syirik. Meninggalkan perbuatan karena manusia itu syirik. Gak ada, kalau begitu jadinya saya gak jadi sedekah. Kenapa? Ada orang syirik. Terus yang disebut dengan ikhlas, dia melakukan sesuatu, enggak melakukan sesuatu, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia terafiatkan dari dua perkara yang awal tadi. Dia melakukan sesuatu bukan karena manusia, dia meninggalkan sesuatu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Itu yang ikhlas tuh, kayak begitu ikhlas. Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya ada orang masih bilang saya ikhlas, tapi buntut-buntutnya marah kalau dia omongin orang. Kalau dia omongin orang tuh dia masih marah aja. Berarti belum ikhlas dia. Mesti ngaku-ngaku saja. Pasal itu yang ketiga, man da'a mahabbata khaliqihi, barang siapa yang mengaku cinta kepada Tuhannya. Bilaf Allah, kami cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Boleh. Memang kewajiban kita cinta kepada Allah. Tapi kalau misalnya Allah udah cinta kepada kita, itu lebih istimewa. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Tuhannya, min ghairi isghati nafsihi, tanpa menjatuhkan dirinya, artinya dirinya dia enggak tenggelamkan untuk Allah. Dirinya itu enggak dia tumbalkan buat Allah. Atau dengan kata lain lagi, dia tidak menjadikan dirinya itu untuk Allah. Itu bukan cinta Allah. Cinta Allah sih baru ngaji bentar capek, tahu-tahu dia bilang saya istirahat dah, capek banget. Bukan cinta Allah. Dia belum jatuhin dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu masih lemah dia. Saya kayaknya Allahu Akbar badan gimana ya, ntar dulu dah. Itu saya nggak ngaji dah kalau begini jadinya. Saya nggak zikir dah. Dia belum jatuhin dirinya untuk Allah. Ini baru ngaku-ngaku aja. Yang model-model kayak gini, ini dia tertipu.
Dia bilang cinta kepada Allah, tetapi dirinya dia tidak tenggelamkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia betul cinta kepada Allah, dia nggak ngerasa bahwa dirinya dia udah tenggelamkan untuk Allah. Dirinya itu, jiwa raganya itu dia udah persembahkan untuk Allah. Dia nggak terasa. Allahu Akbar. Coba kita lihat mereka para ulama-ulama saleh. Kita lihat guru-guru kita, di mana kita lihat fisiknya mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek mereka, sakit mereka. Rupa-rupanya di waktu tempatnya, di waktunya mereka istirahat, mereka nggak istirahat. Ada di sana, di sini, ada di sana. Walaupun memang betul ada istirahatnya juga istirahat, tetapi artinya tidak sebagaimana manusia biasa yang kebanyakan istirahat, yang kebanyakan untuk ini dan itu. Ini enggak, terus lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lagi, karena Allah lagi, karena Allah. Dia nggak merasa bahwa dirinya itu dia udah jatuhkan untuk Allah. Gitu. Dia udah ceburkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencemburkan diri kita kepada Allah kan susah. Kita mau bersedekah aja masih mikir-mikir. Mereka orang-orang yang cinta kepada Allah, jangankan si sedekah harta, sedekah kepala juga mereka udah jalanin. Sedekah pala, ini pala saya untuk Allah, ini pala saya untuk Nabi Muhammad, ini ibarat ini pala saya untuk maulidan, ini pala saya untuk syair, ini pala saya. Kalau itu pala udah dikasih, bagaimana harta yang lebih kecil daripada pala? Kalau kita, sementara kita bersedekah harta aja kita masih la haula wala quwata illa billah. Buat maulid kegedean 500.000 kayaknya gede banget ya. Jangan, kurangin dikit. Mau ngeluarin 1 juta buat apa? Buat pengajian, tar dulu, gede banget. Buat masjid, lah kan masjid banyak banget orangnya, nggak menjadi kita doang yang sedekah. Iya, nggak menjadi kita doang yang sedekah. Pakai 2 juta lagi. Ini masjid kan punya umat. Biarin deh dikit-dikit, terlihat. Itu kalau dia bersedekah harta aja dia masih pikir panjang, bagaimana mau dia sedekah jiwa. Ibaratnya tuh dalam bahasa kita, bagaimana dia mau ngelelepin dirinya untuk Allah. Kapan dia mau ngelelepin dirinya untuk Allah? Kapan dia jatuhkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan dalam istilah tasawufnya dia leburkan dirinya untuk Allah? Nggak bisa. Gitu. Kalau dari perkara yang sedikit saja, seperti duit, dia nggak ceburkan untuk Allah, bagaimana mau jiwa raganya yang lebih tinggi daripada itu? Kita lihat diri kita deh, ya jamaah sekalian. Kalau kita mau berusaha ke sana sedikit, betul, demi sedikit, tapi kita jalankan. Bagaimana nih kira-kira kita istiqamah dalam melakukan ibadah? Istiqamah terus. Bagaimana bangun malamnya kita? Walaupun di bawah deritanya hujan, deritanya dingin, tetap kita datang ke masjid. Kita tetap datang untuk bermunajat kepada Allah. Ya hujan, jangan lantaran hujan itu menjadi sebab untuk kita melakukan ibadah. Jangan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau saya bilang sementara di sini wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya terjemahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu saya pendusta. Kalau jadi Nabi di sini Rasulullah, itu bukan Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan Nabi. Kan dalam bahasa Arab ada ungkapan Nabi, ada ungkapan Rasul. Kalau disebut dengan Nabi pemahamannya lain, kalau disebut dengan Rasul pemahamannya pula lain. Terkadang orang ngajar ngaji nggak paham yang kayak gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Menurut pemahaman kita sah-sah saja, tapi secara nyentriknya terjemahan tidak sah. Kenapa orang disebut Rasulullah, kenapa Nabi? Karena dalam bahasa Arab antara Nabi dan Rasul
berbeda. Mungkin dalam bahasa Indonesia antara Nabi dan Rasul sama, bisa jadi. Tapi kalau dalam bahasa Arab Nabi ya Nabi, Rasul ya Rasul. Kalau udah disebut Rasul berarti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati," akan datang satu zaman nanti kepada umatku, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Mereka cinta 5 tapi melupakan yang 5. Aneh. Katanya cinta 5, tapi kok kenapa melupakan yang 5? Kalau cinta 5 nggak boleh melupakan yang 5 dong. Gitu. Ini bertolak belakang. Orang kalau udah nikahin janda, putrinya disayang, anaknya disayang. Dengar Pak Kelly? Kalau nikahin janda, semuanya harus disayang. Jangan tanggung-tanggung. Jangan emaknya doang disayang. Emaknya doang disayang-sayang, sini sayang, cinta, sayang, Masya Allah. Anaknya, sono, beli mecin ke Bogor, sono, gitu. Apa-apaan suruh beli mecin ke Bogor? Beli mecin ke Bogor, gitu. Bagaimana mau beli kambing? Gitu, ke Jepara, sono. Jadi kalau misalnya cinta emaknya, cinta anaknya, gitu. Ini katanya cinta yang 5, ngapa jadi ngelupain yang 5? Nah gimana nih? Aneh, kata Rasulullah. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirata. Cinta dunia tapi melupakan akhirat. Gimana sih ente? Mereka mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Enggak bisa. Enggak bisa karena orang mau mendapatkan dunia dengan akhirat. Sebagaimana orang mau mendapatkan dunia dengan ilmu, orang juga mendapatkan akhirat dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itu dengan ilmu semuanya. Enggak mungkin orang dapat dunia tanpa ilmu. Orang kalau udah dapetin akhirat, fa insyaallah dia bakal dapat dunia. Tapi orang dapat dunia belum tentu dapat akhirat. Makanya tujuan kita akhirat, dunia dapat. Ibarat kita sholat tarawih aja yang 20. Nanti orang yang menganggap 8 rakaat udah masuk tuh. Ibaratnya kita dari Bintaro-nya saya mau ke Blok M. Nggak usah Blok M, kedekatan, ke Kemayoran. Dari Kebayoran ke Kemayoran, beda B dan M. Dari Kebayoran ke Kemayoran. Dulu saya masih kecil ngikut ngaji sama Mu'alim. Persis malam minggu, persis seperti semalam tuh. Pas ngajinya saya waktu itu malam minggu di daerah kota. Saya masih kecil, gitu. Pulang sekolah, untung duit OSIS masih saya masih pegang duit OSIS karena saya ketika itu ketua OSIS, duit OSIS, gitu. Duit OSIS saya pegang. Pulang udah tengah malam di Kebon Jeruk, daerah Kebon Jeruk. Iya betul, Kebon Jeruk kota. Dulu Mu'alim masih ngajar di Kebon Jeruk kota. Saya naik aja mobil Mu'alim, orang biasa ngaji dari Kampung Duku, ngikut aja terus. Anu mau ke Kemayoran, kata Mu'alim. Maksudnya lagi mau nggilir. Iya Mu'alim, saya juga mau ke Kebayoran. Kemayoran? Iya Mu'alim, Kemayoran. Oh ya Allah salah Mu'alim. Iya. Maksud Mu'alim nanti masih terlalu kecil kalau untuk anak ajak-ajak ke ini kan lagi bagian khusus ini. Itu bagian apa? Ngasih jatah ini dan ini lagi giliran ngasih jatah nih, gitu. Ibarat Mu'alim nanti pulang aja nggak apa-apa, gitu. Cuma dengan gaya bahasanya lembut, Anda mau ke Kemayoran. Saya salah dengar. Iya Mu'alim sama ke Kebayoran. Kemayoran. Iya Mu'alim ke Kebayoran. Kemayoran. Oh ya Allah saya turun nama Mu'alim. Iya. Gitu. Kan kita besok ngaji lagi. Maksudnya tuh pagi di hari Minggu di Pondok Pinang.
di Masjid Nikmatul Ittihad, habis Nikmatul Ittihad di Masjid Al-Asyaratus Syafiyah kita ngaji panjang lagi gitu. Iya malam gitu. Mobil udah nggak ada, Masya Allah, mobil umum udah nggak ada. Akhirnya duit OSIS saya pakai, tapi saya ganti. Iya naik taksi waktu itu, Masya Allah. Gitu. Jadi ibaratnya tuh orang kalau udah cinta akhirat, dunia dapat. Ibarat nih saya, rute saya dari Kebayoran ke Kemayoran. Orang yang ngelewatin, orang yang sebelum Kemayoran misalnya ada Blok M, ada Blok apa, udah diem aja udah. Saya jangan disuruh turun di Blok M, karena tujuan saya Kemayoran, biarin aja dari Kebayoran ke Kemayoran. Nanti kalau misalnya saya udah sampai di Kemayoran, saya pasti ngelewatin Blok M dulu zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak, pasti saya ngelewatin Blok M, saya ngelewatin ini kayak gitu. Ibaratnya itu dalam satu masjid jalanin aja tarawih yang 20 rakaat, yang 8 rakaat kena tuh. Tapi kalau misalnya kita jalanin yang 8 rakaat, berarti yang 20 rakaat enggak kena. Mendingan yang kita kenain semuanya, yang kecil dapat daripada kita milih yang kecil, yang gede enggak dapat gitu. Jadi cintain dunia, cintain akhirat yang gedean dulu. Kalau kita udah cinta akhirat, insya Allah kita bakal dapat dunia. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur cinta dunia, nggak bisa kita bakal cinta akhirat. Pasti dia bakal melupakan akhirat, pasti. Orang kalau udah kena dapat kedudukan tinggi, udah keasikan dengan jabatan, dia bakal lupa akhirat sedikit demi sedikit. Gitu. Makanya itu yang ditakuti oleh mereka para ulama. Ulama-ulama kita yang memang betul-betul terjaga dirinya dari hasutan dunia, mereka nggak mau jabatan. Mereka nggak mau jabatan seperti jabatan sebagai hakim, qadhi, hakim agung, hakim agung. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau mau dijadikan sebagai hakim agung, beliau nolak. Imam Ahmad bin Hanbal nolak banyak tuh. Imam-imam kita sampai pada akhirnya masuk penjara, menolak jabatan, masuk penjara. Sebagian orang mau mendapetin jabatan, ini nolak jabatan, masuk penjara. Allahu Akbar. Kalau menurut kita biarin dah, daripada masuk penjara, nggak apa-apa. Jadi lurah, jadi camat nggak apa-apa. Jadi hakim, jadi kepala Departemen Agama Republik Indonesia, atau jadi kepala ini dan itu, biarin. Bahkan sebagian kita emang udah tujuannya di situ, bukan tujuannya jadi ulama, bukan tujuannya jadi dai, gitu. Jadi betul-betul ulama mukhlisulillah tabaraka wa taala. Ini tanpa saya sindir sana dan sini, tidak. Ini memang lagi ngaji. Jadi ulama-ulama kita terlepas dari itu semuanya. Enggak. Biarin saya ngajar dah. Ngajar. Sampai saya punya kakek, Tahaddusan bin Ni'mah. Saya punya kakek yang kita contoh, emang siapa lagi kalau bukan guru-guru kita, orang-orang tua kita yang deketan dulu. Saya punya kakek seorang alim. Itu ditawarin sebagai KUA tempo dulu dan sebagai ketua KUA tempo dulu. Ketua KUA atau yang disebut dengan orang ngawinin apa namanya tempo dulu? Penghulu. Ketua penghulu, duitnya kan luar biasa. Ketua penghulu tempo dulu itu seumur hidup. Kalau sekarang kan paling 2 tahun ganti, 4 tahun ganti. Ini seumur hidup. Duitnya kan luar biasa. Masya Allah. Ya orang kawin. Zaman dulu lagi ibaratnya lagi sedang banyaknya orang Jawa datang ke Jakarta. Orang Jawa udah mulai kawin banyak sama orang Jakarta, lagi sedang banyaknya panen-panennya duit waktu itu, betul gak? Luar biasa, Masya Allah, cuma Masya Allah. Apa kata beliau? Jangan saya dah, saya ngajarin ngaji aja. Ini kayak ini duitnya banyak apa semuanya, jangan jadi penghulu, jadi bikin pesantren gampang nanti lewat apa namanya, lewat Departemen Agama ini dan ini gampang ya.
Jangan dah, saya ngajar-ngajar aja. Saya lebih suka ngajar anak-anak, saya lebih suka ngajar dakwah ini dan itu. Ditawarin lagi, sampai betul-betul dipaksa. Orang jadi penghulu dipaksa. Tapi zaman sekarang orang masuk penghulu maksa. Masya Allah. Ini saya ingat betul, dipaksa untuk jadi pejabat penghulu. Gak mau, saya punya kakek. Gak ada, biarin. Orang yang masih jadi penghulu banyak, tapi orang yang jadi ulama dikit. Jawabannya kan sangat-sangat luar biasa. Orang yang mau jadi penghulu banyak, tapi kalau orang yang mau jadi ulama kan dikit. Iya juga, iya deh. Kalau misalnya tuan guru mau jadi ulama ya udah, gitu. Cuma maunya kita biarin tuh ulama nggak jadi ulama, ya betul. Iya, tapi duitnya kasih dong. Ini enggak, udah jadi ulama duitnya nggak dikasih juga. Aturan kasih, bantu perjuangan ulama. Bukan mentang-mentang ulama nggak mau jadi ini dan itu, kemudian pada akhirnya nggak dikasih duit, gitu. Ini kebablasan juga nih orang, gitu. Ini maunya kita, tapi ulama dikasih duit nggak dikasih duit nggak ada masalah. Allahu Akbar, gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Apa bilang gimana? Gitu. Itu yang membuat pada akhirnya sangat dekat hubungan antara saya punya kakek dengan Malim Syafi'i Adam. Dekat betul. Keikhlasannya. Kayak Syatiri, kakek saya dari ibu. Ya, Kiai Haji Syatiri bin Jani bin Husain itu. Kakek saya dari ibu, Kiai Haji Syatiri. Masya Allah. Jadi dari bapak kelompok kiai, dari ibu juga kelompok kiai. Cucunya begini doang. Astagfirullah. Malu. Wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba. Mereka cinta harta tetapi mereka melupakan hisab. Orang semakin banyak harta semakin banyak hisabnya. Orang semakin banyak harta semakin banyak hisab. Tahu gak? Oh, kita semakin banyak duit itu dihitungnya sama Allah. Ibarat dalam istilah negara diapain? Di audit. Auditnya lebih banyak. Tapi orang miskin mau gimana mau diaudit? Orang nggak punya duit diaudit. Audit apa? Audit dari KPK, nggak punya duit nih. Justru yang diaudit yang punya duit. Itu dia, gitu. Jadi itu kita masih tetap aja mau punya duit juga. Di auditnya banyak, panjang. Tetap mau punya duit juga yang banyak. Orang-orang udah masuk surga ente belum. Tetap mau punya banyak duit juga. Bandel juga nih kita. Belum ngerasain tuh kematian. Orang kalau belum merasakan kematian masih pada banyak bandel. Mau kayak miskin. Jangan dah pakai nyari miskin. Kaya dah. Mau kayak miskin. Tapi kalau kaya itu banyak auditnya nanti. Enggak apa-apa. Yang penting kan tujuannya ini untuk bersedekah. Tapi miskin juga kan bisa bersedekah. Jangan. Tetap mereka mau pilih punya banyak harta. Gitu. Tapi ingat, punya harta boleh banyak tapi untuk bersedekah. Tapi ingat auditnya banyak. Semakin punya banyak harta, hartanya dibeli ini itu, auditnya makin banyak, makin pertanyaan dari malaikat makin banyak. Gitu. Siapa yang bilang semakin punya banyak jabatan, semakin pertanyaan makin banyak? Ini girang banget. Ya, girang banget. Kita juga penggirang juga lagi. Kita ngaji nggak ada hubungannya dengan politik, jamaah. Kita ngaji nggak ada hubungannya dengan politik. Mau politik apapun tidak, mau politik sana sini pun tidak, mau hitam dan putih pun tidak. Tetapi kita tidak anti politik. Itulah Islam. Kalau anti politik, Islam bakal ngaco dan ngacoin umat. Tidak anti politik, tapi kita tidak berpolitik di masjid.
Kita sucikan masjid kita dari perpolitikan yang kotor. Itu maksudnya. Bisa paham nggak nih jamaah? Jangan bilang bahwa kita nggak berpolitik. Tidak. Salah kaprah kalau begitu jadinya. Kan zaman sekarang masih panjang perjalanan. Gitu. Ada cari perhatian ini dan itu. Ntar dulu. Cari perhatian lagi. Ntar dulu. Kita lagi mengaji. Kalau menjadi pemimpin banyak. Satu meninggal, oh pemimpin ini meninggal, hatta pemimpin besar yang bakal menjadi pemimpin berikutnya banyak. Tapi ulama, tadi dikatakan satu ulama meninggal, apakah ada penggantinya? 17 tahun Mu'allim Syafi'i Al-Jami meninggal dunia, apakah ada penggantinya seperti memang betul Mu'allim? Itu lihat gitu. 17 tahun jamaah, apakah ada yang seperti beliau? Yang lebih banyak ngajarnya mungkin banyak, yang mungkin terkenal yang ada di satu kelembagaan ini dan itu mungkin banyak, tapi keilmuan, keikhlasan, kewaraan, akhlak yang dimiliki oleh beliau ada gak? Persis gak? Itu jamaah sekalian. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliqa. Mereka cinta makhluk tapi melupakan sang khalik. Allahu Akbar. Cinta betul sama perempuan, cinta betul sama makhluk, cinta tapi mereka lupa sama sang khalik. Sementara mereka orang-orang kekasihnya Allah, mereka para aulia Allah, mereka cinta kepada sang khalik. Bahkan kebalikannya, melupakan makhluk. Wa yansawunal khalqa. Maka disebut dengan para waliullah al-arif. Al-arif itu orang yang mengenal. Al-arif billah, orang yang kenal Allah. Orang kalau udah kenal Allah berarti dia kenal kepada makhluk. Allah aja dikenal, bagaimana makhluknya? Man arafallaha na kullu syai'. Barang siapa yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya rendah. Dia enggak menganggap manusia yang lain. Karena dia udah kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia udah betul-betul mengenal sifat dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Dia udah merasakan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Arafal haq. Orang yang arafal haq, orang yang kenal namanya al-arif. Al-arif di sini adalah al-arif billah. Wa yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubata. Mereka cinta dosa namun melupakan taubat. Sama dosa cinta, tapi untuk taubatnya enggak mau. Banyak banget orang udah melakukan dosa tapi lupa taubat. Wa yuhibbunal qusura wa yansawunal maqbarata. Mereka mencintai istana tapi mereka melupakan kuburan. Setiap hari dimegahkan istana lagi, tapi lupa akhirat, lupa kuburan. Kita lupa ziarah ke kubur kedua orang tua kita. Kita lupa ziarah ke kuburan guru-guru kita. Kita lupa ziarah ke kuburan mereka para aulia, para ulama, kerabat-kerabat kita. Tapi kita, Masya Allah, setiap hari ke mall, lihat lagi ke mall, sama anak dan istri, mall, makan di mall, anak mau ini lagi, mall, mau ini lagi, mall. Kita biarkan setiap hari mall, weekend kita anak dan istri mall, lupa kita. Orang Hadramaut weekendnya ziarah. Orang Hadramaut weekendnya ziarah Nabi Allah Hud. Weekend. Jadi itu mereka bertamasya. Tamasyarianya ke kuburan. Kuburan para nabi dan kuburan mereka para rasul, para aulia ke Nabi Allah Hud. Jadi sekitar pekuburan Nabi Allah Hud itu kan banyak rumah-rumah kosong. Ditinggal di sana. Anak dan istri, Masya Allah. Ada beberapa orang pada akhirnya ramai Sabtu dan Minggu gitu. Waktunya maghrib isya mereka keluar untuk sholat berjamaah di Nabi Allah Hud, di kuburan Nabi Allah Hud, di sekitar kuburan Nabi Allah Hud. Zikir lagi, zikir. Itu tamasyanya mereka. Tamasyanya orang soleh kayak gitu. Terkadang saya ngajak tamu atau ngajak teman atau ngajak siapa, jalan-jalan nih, wah ini dia yang Anda suka.
Ngapa jadi ke masjid kayak ini jalan-jalannya enak. Jalan-jalan ke masjid. Aku jalan-jalan kok tahu-tahu langsung sampai ke Cirebon. Anak pikir Cirebon langsung nanti naik ke Kuningan mandi air hangat. Gitu. Kok ke Cirebon ziarah itu jalan-jalan aneh. Udah sampai di Cirebon baru mereka bilang, ya ayo mau bilang ya apa ente pulang sendiri. Gitu. Jadi itu ziarahnya jalan-jalannya orang soleh, ngaji. Bahkan saya punya guru Muhammad Syafi'i Azami itu kalau udah dikasih kitab ibarat putri yang lagi ngambek dikasih boneka, aman aja, udah tenang aja. Kira-kira ini kita lagi masalah dalam dunia, pusing masalah dunia, dikasih kitab anteng nggak? Aduh, ayo jamaah, dikasih kitab anteng nggak? Buru-buru anteng, ngerti juga enggak? Berarti kita dengan ulama satu derajat gak? Enggak ada derajat-derajatan udah. Mereka dikasih langsung anteng. Apalagi itu kitab yang belum pernah dibaca, anteng udah, seanteng-antengnya. Gimana sih anak bayi lagi nyari bahasanya yang enak, lagi nyari dot ya, toto ada dotnya di situ dikasih, anteng udah. Tapi belum ketemu dot udah susah, dia nangis aja. Ulama begitu ibaratnya, udah ketemu dot maksudnya kok dot ini apa kitab anteng tuh mereka. Kita saya mau nanya, lagi puyeng masalah dunia, ketemu kitab anteng nggak? Nggak anteng-anteng, tapi dikasih duit anteng nggak? Dikasih duit, lagi pusing, dikasih obat, di dalam obat ada duit ratusan ribu semuanya. Ngejol. Itu bukan karena minum obat yang sembuh, karena ngelihat yang merahnya itu langsung sembuh. Aduh, ayo bilang kita sama ulama kalau gitu jadinya. Begitu aja udah beda ya jamaah, begitu aja beda. Mau parsel sama ulama. Ada aja itu ulama parselnya gede banget, nanti giliran parsel nanti ngeliat ulama, giliran capek nanti nggak pernah ngeliat ulama. Ulama juga mau dapat parsel nggak dapat parsel dia nggak mikirin, nggak ada mikir apa-apa udah gitu. Allahu Akbar. Tuh lihat orang kalau udah makanya ulama-ulama jarang sekali ngajak anak-anak dan istrinya ke mall. Enggak apa-apa sih ke mall, kan saya bilang jarang. Ingat jangan punya pemahaman haram ke mall. Saya nggak pernah ngomong haram, saya bilang jarangin ke mall, banyakin ke pengajian dan banyakin ke kuburan gitu. Kalau kuburan Tanah Kusir serem atau kuburan yang lain serem, ajak ke kuburan mereka para aulia yang nggak serem-serem. Mereka pada tidur di sekitar kuburan para wali, betul nggak? Coba lihat kita keluar Batang ke Habib Husain bin Abu Bakar bin Idrus, gitu. Kita mau tiduran bentar juga nggak ada masalah. Ada gitu yang ibaratnya nyerem-nyeremin, nggak pernah ada merasa serem, nikmat semuanya. Nah, itulah kuburan mereka para aulia Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu jalan-jalan mereka orang saleh ke kuburan. Ini udah memang bid'ah aja. Bid'ah ziarah kubur bid'ah, sementara perjalanan kaum saleh lagi santai. Ada orang saleh puyeng banget dah. Kenapa? Mau kemana emang? Ya udah, ke kuburan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tadinya puyeng tadi, giliran udah sampai di kuburan orang tuanya disantai aja. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Puyeng dia ke kuburan guru. Imam Syafi'i Azami itu kalau banyak masalah timbul, tawasul juga nggak bisa juga, minum kopi di tengah malam sambil baca kitab nggak ketemu juga. Beliau tawasul ke Habib Ali bin Husain al-Attas.
Soal bungur, tawasul ngelewat atau duduk ziarah. Saking hubungannya dekat dengan guru, seakan tuh guru ngomong, nih hadam nih, ada di halaman ini dan itu, ente baca aja di sini. Dalam bahasa santainya maksudnya. Pulang ketemu. Udah lama Habib Ali bin Husain Al-Attas meninggal dunia, tapi mampu untuk memberikan bimbingan kepada murid-muridnya. Karena hakikat mereka meninggal dunia perpindahan jasad, perpindahan ruh dari jasad. Udah itu aja perpindahannya. Ya. Udah mereka para ulama-ulama saleh diajarin. Tuh mereka para ulama saleh walaupun udah meninggal dunia mampu ngajarin. Kita masih hidup nggak pernah ngajarin orang. Allahu Akbar, ya Allah. Mohon maaf saya datang telat. Akhirnya isyraq ya sekarang. Mohon maaf. Kondisi saya masih agak sedikit sakit ya, goyang. Tapi saya paksa-paksa juga. Kalau nggak saya paksa juga repot juga. Gitu, makanya saya masih paksa. Walaupun hadir, walaupun nggak full, nggak di mana, gitu. Yang penting bisa hadir, gitu. Karena ini obat buat saya. Mana saya kalau nggak ngaji, makin nggak asik di rumah. Orang rumah mah bilang, udahlah, nggak usah pakai ngaji. Sakit saya makin jadi. Ini dalam bahasa Betawi saya nih saya ngomong. Gitu. Itu bahasa Betawi, ingat, bukan bahasa yang lain. Konotasinya beda. Ibaratnya la ilaha illallah. Gitu. Jadi obat saya memang enakan. Kalau udah datang ngaji kayak begini enakan. Walaupun sih memang sampai ke rumah ini lagi begitu lagi. Biarin dah, yang penting ada waktu di mana saya bisa dengan umat gitu. Doain biar saya sehat walafiat, panjang umur, dan guru-guru kita seluruhnya sehat, panjang umur. Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Wabil khusus guru-guru kita yang ada di Masjid Abdiyah ini, semuanya sehat walafiat, panjang umur. Orang-orang tua kita semuanya sehat walafiat yang ada di Masjid Guru Sya'ban. Pengurusnya, ketua Ustaz Abdul Aziz, Haji Komar, semuanya, Bapak RW, gitu, semuanya, Bapak RT, semuanya, dan seluruh jamaah panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan insyaallah. Bentar dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, acara Rajaban lagi. Di habis Rajaban acara Sya'banan lagi. Habis Sya'ban acara Ramadanan lagi. Ya, jadi setiap waktunya kita ada syiar dalam hati kita insyaallah.